Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Sri Rejeki, staf ahli Wali Kota Yogyakarta bidang perekonomian yang pada saat ini menjadi peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 tahun 2020 di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengambil proyek perubahan dengan topik strategi peningkatan pendapatan masyarakat pasca pandemi COVID-19 melalui ekosistem ekonomi kreatif di Pasar Prawirotaman Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta, sebagaimana kita ketahui, berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Sleman, sebelah barat Kabupaten Kulon Progo, sebelah selatan Kabupaten Bantul, dan sebelah tenggara Kabupaten Gunung Kidul. Luas wilayah Kota Yogyakarta 32,5 km persegi dan dengan jumlah penduduk 427.498 jiwa yang terbagi dalam kecamatan sebanyak 14 dan 45 kelurahan. Kota Yogyakarta melalui Perda nomor 11 tahun 2017 yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terdapat 14 isu pembangunan. Dan yang terkait dengan Project Leader adalah isu keempat yaitu ketimpangan pendapatan dan isu kelima pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan itu disebabkan karena pertumbuhan ekonomi kreatif yang masih lamban. Hal ini dicirikan dengan masih tingginya angka Gini rasio di Kota Yogyakarta yaitu 0,42, manajemen ekonomi kreatif masih konvensional, organisasi komunitas ekonomi kreatif masih bersifat tradisional, lokasi pameran produk ekonomi kreatif bersifat insidental, data potensi ekonomi kreatif bersifat parsial. Akibat dari permasalahan tersebut menyebabkan daya saing produk Yogyakarta akan kalah dengan daerah-daerah lainnya. Produk tidak dapat dinikmati dan dikenal masyarakat. Stakeholder dan mitra bisnis sulit untuk mendapatkan data potensi ekonomi kreatif. Visi dari Kota Yogyakarta yaitu meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. Didukung dengan 7 misi dan yang terkait dengan proyek perubahan ini adalah misi pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, dan misi kedua memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta. Salah satu tugas staf ahli adalah membuat telahan kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bidang perekonomian, memberikan masukan yang konseptual terhadap materi kebijakan di bidang perekonomian. Berdasarkan hasil seminar tahap pertama, yaitu hal yang digarisbawahi adalah perlu adanya mapping data potensi pelaku ekonomi kreatif Kota Yogyakarta. Dalam proyek perubahan ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana strategi meningkatkan pendapatan masyarakat pasca pandemi COVID-19 melalui ekosistem ekonomi kreatif gandeng-gendong di Pasar Prawirotaman Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan sampai dengan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti belum ada kajian kebijakan ekosistem ekonomi kreatif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, belum ada kebijakan rumah ekonomi kreatif gandeng-gendong, belum ada kebijakan penentuan lokasi pameran produk ekonomi kreatif yang permanen untuk meningkatkan daya saing potensi ekonomi kreatif, dan belum tersedianya profil potensi ekonomi kreatif Kota Yogyakarta yang terintegrasi. Dalam proyek perubahan ini
ada 21 stakeholder dan pada masa implementasi proyek perubahan ini bertambah satu stakeholder, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sehingga stakeholder ada 22. Adapun tujuan dari proyek perubahan ini adalah antisipasi lajunya pergerakan revolusi industri 4.0 dan dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, mengatasi isu strategis dan wujudkan visi misi pembangunan pemerintah Kota Yogyakarta yang harus survive, mampu berperan sebagai organisasi yang agil dan adaptif, khususnya pembangunan ekonomi kreatif. Tujuan yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat pasca pandemi COVID-19 melalui ekosistem rumah ekonomi kreatif gandeng gendong di Pasar Prawiro Taman, Kota Yogyakarta. Dari tujuan tersebut tentunya proyek perubahan ini direncanakan bermanfaat terwujudnya ekosistem rumah ekonomi kreatif dalam konsep gandeng gendong yang sudah berbasis digital. Adapun manfaat berikutnya, meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif Kota Yogyakarta yang dikenal sampai tingkat internasional. Menurunnya angka indeks Gini rasio sehingga muncul kesetaraan distribusi pendapatan dan tidak terjadi ketimpangan, kesenjangan masyarakat di Kota Yogyakarta. Saat ini saya berada di rooftop Pasar Prawiro Taman, Kota Yogyakarta. Lantai 1, 2, 3 merupakan pasar tradisional dan lantai keempat, yaitu yang situ sama sini adalah rooftop Pasar Prawiro Taman. Kami selaku project leader telah melakukan dalam jangka pendek, yaitu 100% dari milestone jangka pendek telah kami selesaikan untuk nantinya agar terwujudnya rooftop ini menjadi sebuah ekosistem rumah ekonomi kreatif gandeng gendong di Pasar Prawiro Taman, Yogyakarta. Adapun milestone yang telah kami laksanakan yaitu pembentukan tim telah kami laksanakan. Terbangunnya rumah ekonomi kreatif gandeng gendong. Sebelumnya kami melakukan komitmen pelaku gandeng gendong, yaitu dari unsur 5K, yaitu kota, kampung, komunitas, kampus, dan korporasi. Dan hasil kajian terkait dengan rumah ekraf gandeng gendong telah selesai 100%. Selanjutnya tersusunnya SOP sudah dilaksanakan 100%. Terbangunnya rooftop Pasar Prawiro Taman sebagai lokus pameran produk ekonomi kreatif dan meningkatkan daya saing potensi ekonomi kreatif telah selesai. Tersusun kajian kebijakan lokus pameran produk ekraf. Tentunya untuk membentuk sebuah ekosistem rumah ekonomi kreatif, Kota Jogja harus mempunyai profil data pelaku ekonomi kreatif. Dan dalam jangka pendek ini sudah terselesaikan 100%, yaitu terkait dengan kajian kebijakan profil data potensi ekonomi kreatif dan buku mengenai profil data potensi ekonomi kreatif Kota Yogyakarta. Untuk membentuk sebuah ekosistem, maka kajian tadi kami jadikan satu dan merupakan dan menjadi sebuah kajian ekosistem ekonomi kreatif Kota Jogja. Dan pada jangka pendek ini telah kami selesaikan kajian kebijakan strategi peningkatan pendapatan masyarakat pasca pandemi COVID-19 melalui ekosistem rumah ekonomi kreatif gandeng gendong di Pasar Prawiro Taman, Yogyakarta. Dari pelaksanaan jangka pendek ada beberapa penambahan output pada jangka pendek, yaitu 1. Tersusunnya kajian kebijakan digitalisasi data profil ekonomi kreatif.
dan ekosistem ekonomi kreatif di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta. Selain itu, ada penambahan output pada jangka pendek yaitu pembentukan Komite Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, semua kajian yang menjadi satu dalam kajian kebijakan strategi peningkatan pendapatan kami serahkan kepada Wali Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus tahun 2020. Tentunya beliau sangat mengapresiasi sekali karena selama ini di Kota Jogja belum ada sebuah kajian kebijakan terkait dengan pembangunan ekosistem rumah ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta. Saya bertanggung jawab mendukung dan mengimplementasikan apa yang menjadi proyek perubahan dalam tulisannya Bu Septi Sri Rezeki. Dan tentunya pengembangan ekonomi kreatif Yogyakarta ini akan menjadi sebuah kegiatan yang sangat istimewa mendukung keistimewaan Yogyakarta, dan hal ini juga ada dalam visi misi kami Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2017-2022 dan juga ada pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Harapan saya Bu Septi di dalam melanjutkan proyek perubahan ini bisa memberikan solusi, bisa membuat solusi, menyajikan solusi bagaimana cara yang rumusan yang paling mudah, efektif, efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Jogja. Yogyakarta menjadi salah satu dari ladang tumbuhnya ekonomi kreatif yang sangat mengembirakan. Tentu hal ini akan didorong oleh Bu Septi dalam rangka untuk memberikan milestone, memberikan tahap demi tahap untuk mengembangkan ekonomi kreatif di daerah istimewa Yogyakarta. Proyek perubahan ini diinisiasi oleh Mbak Septi, staf ahli bidang ekonomi pemerintah Kota Yogyakarta. Proyek perubahan ini mengandung substansi yang sangat kontekstual dengan situasi dan kondisi. Yang saya maksudkan, substansi itu adalah proyek perubahan ini mengangkat aspek ekonomi kreatif, sesuatu yang sangat punya relevansi dengan pembangunan Yogyakarta ke depan. Kita tahu, saya kira Jogja adalah kota kreatif. Di sini banyak orang-orang pintar, orang-orang yang kreatif, inovator, dan ke depan saya kira ekonomi kita akan sangat diperlukan oleh para kreator, para inovator. Saya kira Jogja punya daya saing yang harus terus ditumpuk dan ditumbuhkan dan dibangun ekosistem. Untuk jangka menengah, digitalisasi profil data potensi ekraf gandeng gendong sudah selesai dilaksanakan di jangka pendek. Dan saat ini bisa diakses di https://ekraf.jogjakota.go.id. Milestone jangka panjang sudah kami laksanakan di jangka pendek adalah digitalisasi ekosistem rumah ekraf gandeng gendong atas prakarsa korporasi, salah satunya yaitu Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan penawaran untuk menjadi bank yang akan mensupport digitalisasi yang saat ini dalam proses MOU. Kota Yogyakarta yang terkenal dengan berbagai potensinya, tentunya dengan nanti bertambahnya proyek perubahan ini menjadi sebuah cita-cita yang tercapai, maka Yogyakarta akan menambah citranya, yaitu Yogyakarta adalah kota ekonomi kreatif yang tidak hanya sampai ke tingkat nasional, tapi bahkan mendunia. Proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19 melalui ekosistem rumah ekonomi kreatif gandeng gendong di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta merupakan sebuah inovasi di bidang kajian kebijakan di bidang perekonomian. Rumah ekonomi kreatif di rooftop Pasar Prawiro Taman ada beberapa outcome
dan benefit, yaitu dari trickle down effect rencana pembangunan rumah ekraf di Pasar Prawiro Taman ini, masyarakat di lingkungan Kampung Prawiro Taman sudah menata diri, yaitu dengan menghias, dengan mendukung kegiatan ekonomi di wilayahnya, sehingga nantinya dengan harapan dengan hadirnya rumah ekonomi kreatif di Pasar Prawiro Taman ini, masyarakat sekitar bisa terdampak dari perekonomian yang ada, yaitu adanya trickle down effect di masyarakat. Demikian, salam inovasi dari Jogja untuk dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.